Sebelum kita mulai videonya, ingat quest kalian yang satu ini. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Regime Rekap Jalur Anime. Kini bencana yang tidak diinginkan, yaitu turunan Demon God ke alam tengah, kini benar-benar telah terjadi. Dan bertepatan dengan turunnya Demon God, Asmodeus menyambut kedatangannya dengan berkata, "Aku sudah menantikan momen ini sejak lama." Mendengar hal itu, Demon God yang baru saja turun menghargai sambutan dari Asmodeus, berkata, "Kerja bagus Asmodeus. Sekarang mari kita mulai rencana yang sudah lama kutunggu, yaitu menyatukan seluruh dunia." Tiba-tiba langit menjadi berwarna merah darah. Bulan merah kini muncul yang menandakan sebuah tragedi besar akan terjadi. Munculnya cahaya yang mengarah ke arah Demon God. Di tengah kejadian itu, Demon God kini berkata, "Buka gerbang alam demon untuk para demon." Seketika itu juga muncul retakan di langit dan membuka sebuah celah portal yang kian semakin membesar. Melihat kejadian itu, Christian sangat terkejut. Mengetahui momen tersebut tepat di depan matanya membuat dirinya tidak mau bergerak. Sementara Chance, Icarus, dan Velmon sedang mempersiapkan diri. Di sini Chance mengingatkan Christian agar tidak terlalu terpana dengan hal itu, karena sekarang tidak ada waktu lagi. Meminta Christian untuk segera mengambil senjata karena kita harus segera pergi dari sini. Sementara itu, kini sang Demon God yang sedang membuka portal alam demon merasa sangat bahagia karena sekarang alam demon, alam surga, dan dunia tengah akan segera dirinya kuasai. Berkata kalau semua dunia kini sudah berada di dalam genggamanku. Berbagai lapisan keretakan alam kini mulai menunjukkan wujud asli dari alam demon yang sesungguhnya. Yang mana bertepatan dengan hal itu, satu persatu demon kini mulai terpanggil. Mereka semua berbondong-bondong langsung turun ke dunia tengah. Dan Demon God memerintahkan para demon untuk berbuat sesuka hati mereka. Berkata pada tanah baru ini, bawalah dendam dan ketakutan pada semua orang. Dan begitulah para demon kini memulai aksinya untuk menyerang umat manusia. Sementara itu, beberapa menit sebelum turunnya Demon God, di sini pangeran kedua bersama pasukan Imperial Knights menyerbu kediaman Joshua Sanders. Dengan pasukan besarnya, dirinya memerintahkan untuk menahan semua anggota Joshua dan tidak membiarkan siapapun lolos. Yang mana para Knights Imperial kini langsung memulai misinya, menyerang setelah diperintahkan. Sementara pasukan Knights Joshua di sini berusaha menahan semua penyerang dan meminta Nona Shirley dan ibu Joshua yaitu Lucia untuk segera melarikan diri. Sontak mengetahui hal itu, kini Nona Shirley membawa Lucia atau ibu Joshua pergi melalui gerbang belakang. Melihat banyaknya musuh membuat Kajes tidak menduga kalau akan terjadi peperangan. Berkata, "Apa-apaan ini? Kupikir akhirnya semua berjalan sesuai rencana." Dan Ranga membalas, berkata kalau sudahlah, paling tidak kita akan mati terhormat. Kini pertarungan kedua fraksi Knights mulai pecah dan saling membalas serangan antara pasukan Joshua dan pasukan pangeran kedua. Sementara itu, di sisi lain, Nona Shirley melarikan diri. Tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul untuk mencegahnya, yaitu Kon Ari. Yang mana mengetahui hal itu membuat Nona Shirley dan Lucia menjadi terkejut. Kini Kon Ari mulai langsung menyerang tanpa aba-aba. Berkata, "Maafkan aku Joshua. Kuharap kau tidak dendam kepadaku, karena kami tidak bisa menolak perintah kerajaan." Tepat sebelum serangan Kon Ari menjangkau Nona Shirley, tiba-tiba Assassin Queen yaitu Aisyah muncul dan berhasil memberhentikan serangan dari Kon Ari. Sontak hal itu membuatnya terkejut. Kini Aisyah yaitu Assassin Queen meminta Nona Shirley untuk segera membawa Nona Lucia segera pergi dari sini, karena dirinya lah yang akan menahan Kon Ari. Karena tidak dapat berbuat banyak, Nona Shirley terpaksa harus kabur dengan membawa ibu Joshua karena dirinya tidak dapat membantu. Sementara mengetahui kalau Nona Shirley hendak kabur, membuat Kon Ari langsung mencoba untuk menangkapnya. Berkata, "Apa kau pikir ku akan membiarkan kalian lari dari sini?" Tiba-tiba sebuah serangan muncul yang membuat Kon Ari terkejut dan refleks untuk segera menghindar.
dirinya dapat langsung menangkis serangan yang Assassin Queen lancarkan. Tidak memberikan kesempatan, Assassin Queen terus memojokkan Konari dan terus menyerangnya, yang membuat dirinya kewalahan dan cukup terkejut ketika melihat teknik Shadow Assassin yang digunakan. Di sini Assassin Queen menerapkan sebuah teknik mematikan, yaitu Sever, yang mana mampu membelah sesama assassin. Namun, serangan tersebut langsung ditahan oleh Konari. Mengetahui serangan mematikan tersebut membuat Konari menjadi kesusahan, dan akhirnya dirinya mengetahui sosok energi pembunuhan di reruntuhan sebelumnya. Berkata, jadi itu kau, sosok yang mengeluarkan energi pembunuh yang begitu kuat. Tapi saat ini aku sudah punya cara untuk melawanmu. Kini serangan dari Assassin Queen tiba-tiba saja berhasil ditebas, yang mana hal itu membuat dirinya terkejut. Dan ketika melihat mata Konari, dirinya sadar kalau Konari menggunakan sebuah True Aura. Namun tidak begitu kuat, yang membuatnya berpikir kalau itu pasti bukan True Aura, melainkan sebuah teknik tipe peningkatan kekuatan fisik. Yang mana kini sekali lagi Konari dan Assassin Queen terus beradu serangan. Di sisi lain, kini di tengah pertarungan antara para Knights Imperial dan pasukan Joshua, Knight Caedus yang saat itu sedang bertarung, terluka di tangan dan hampir saja terbunuh. Namun tepat pada saat itu, sang wakil ketua muncul dan menghajar Knights yang menyerang. Sementara Rangga semakin mulai kesusahan berpikir kalau Knights yang menyerang kini terlalu banyak dan aku tidak bisa menembusnya. Bagaimanapun kita pasti akan mati di sini. Di saat Rangga mulai pasrah karena telah dikepung dari berbagai sisi, tiba-tiba saja sebuah sihir Ice Spear muncul dan langsung menyerang satu persatu Knights Imperial, yang membuat mereka semua fokus untuk menghindar agar tidak terluka. Mengetahui kalau ada sang magician Nona Iselin, membuat para Knights kini terkejut. Dan dengan orb di tangannya, kini Iselin meminta bantuan kepada Master Menara, yaitu Mageseta. Berkata, kalau aku butuh bantuanmu segera, Master Menara. Sontak mendengarnya membuat Master Tower bertanya, apa maksudmu? Bukankah kau bersama dengan Joshua sekarang? Kini dengan khawatir Iselin berkata kalau ceritanya cukup panjang. Namun perbincangan tersebut terputus ketika Master Tower Seta melihat hal yang aneh muncul di langit. Berkata, tunggu, lihatlah di belakangmu sekarang. Langitnya kini berubah. Saat Iselin menoleh, tiba-tiba saja muncul retakan dari langit dan berubah menjadi merah darah. Bagaikan kaca yang mulai hancur, retakan kini mulai kian melebar. Pada momen itu, kini para demon turun dari langit, beramai-ramai untuk menyerang para manusia. Sementara pangeran kedua, Kaizen, yang terkena dampak dari serangan magi Iselin, merasa kesal karena rencananya kini terganggu. Ini dirinya memerintahkan pasukan Imperial Knights untuk mengalahkan magi Iselin terlebih dahulu. Namun setelah memberikan perintah, para Knights tiba-tiba saja terdiam dan membeku di tempat, yang membuat Pangeran Kaizen menjadi tambah kesal. Tepat melihat ke atas, Pangeran Kaizen dan para Imperial Knights tiba-tiba saja terkejut. Mendapati para demon kini sudah berada di atas mereka semua, berkumpul dan bersiap untuk menyerang. Yang mana hal itu membuat Pangeran Kaizen menjadi bingung dan berkata apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kini para demon langsung memulai penyerangan terhadap semua pasukan pangeran kedua. Sementara para Knights Imperial memutuskan untuk melawan, berkata lindungi Pangeran Kaizen yang berada di belakang. Kini pertarungan tidak dapat dihindari. Dengan sekuat tenaga, para Knights Imperial mencoba bertarung melawan para demon yang menyerang. Mengambil kesempatan tersebut, kini para Knights Joshua memutuskan untuk segera pergi, berkata kalau tempat ini sudah tidak aman. Sementara melihat magi Iselin terdiam, membuat Rangga meminta Nona Iselin untuk segera keluar dari sini juga, karena gerbang alam demon kini sudah terbuka. Yang mana mendengarnya membuat Master Tower Seta terkejut. Di sisi lain, Konari yang melihat para demon turun, dirinya tahu kalau ini akan terjadi. Berkata, jadi kau serius untuk melakukannya? Apakah dunia ini dunia yang kau inginkan? Melihat pemandangan para Knights dibantai, kediaman penduduk terbakar, dan juga gerbang alam demon kini terbuka. Melihat momen kehancuran tersebut, Konari hanya bisa terdiam memperhatikan, mengetahui kalau semua ini adalah perbuatan dari Duke Agnus. Kini Aisyah muncul dan bertanya kepada Konari, sekarang anak buahmu telah tewas.
Apa kau hanya akan berdiam dan memperhatikan saja? Namun membalas perkataan itu, Konari berkata, lalu bagaimana denganmu? Akankah baik-baik saja membiarkan Putri Lucia pergi tanpa pengamanan? Sontak baru menyadari kalau Ibu Joshua dan Nona Shirley dalam bahaya, membuat Assassin Queen kini langsung bersiaga. Yang mana betul saja, kini mereka berdua sedang diserang oleh seorang demon. Di sini Aisyah langsung bergegas berlari ke tempat Nona Shirley. Namun melihat itu, Konari tidak membiarkannya. Berkata kalau aku tidak pernah bilang kalau aku akan membiarkanmu pergi. Kini terpaksa Assassin Queen menghadapi Konari sekali lagi. Walau sudah muak dan menyuruhnya untuk segera pergi. Namun Konari yang gila pertarungan tidak membiarkan Assassin Queen untuk pergi. Berkata sudah terlambat, sekarang kau bermainlah denganku. Sementara itu, kini tiba-tiba sang demon langsung menyerang Nona Shirley. Sang demon itu terkejut karena tiba-tiba tangannya tertebas, yang buat Assassin Queen panik karena berpikir kalau Nona Lucia atau Nona Shirley yang terluka. Namun ternyata, tepat pada saat itu sebelum demon menyerang, Pangeran Kaisar tiba-tiba muncul dan menebas tangan sang demon. Dan ketika demon itu lengah, dirinya meminta agar Nona Shirley langsung menyerang demon tersebut. Kini Nona Shirley langsung merapalkan mantra fireball-nya dan langsung menyerang sang demon ketika ada kesempatan, membuat demon itu kini meledak ketika terkena serangan dari Nona Shirley. Ledakan besar itu kini membuat Pangeran Kaisar bergegas membawa Ibu Lucia ke tempat yang aman, berkata kalau kita harus segera pergi dari tempat ini. Tepat pada saat itu, tiba-tiba sang demon yang terkena ledakan kini muncul kembali dan mencoba menyerang sang pangeran, membuat dirinya kini dalam kondisi yang sangat berbahaya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba saja cahaya garis-garis serangan muncul dalam sekejap. Demon itu kini langsung meledak dengan tubuh yang terbelah-belah, yang mana serangan tersebut ternyata dilancarkan oleh Konari. Kini setelah menyerang sang demon, Konari mencoba mengejek Assassin Queen, berkata apa kau pikir kau bisa aman jika gerakanmu selambat itu? Yang mana mendengarnya membuat Assassin Queen kini menjadi kesal dan akhirnya melancarkan serangan yang kuat yang mampu menghabisi banyaknya para demon kroco dengan sekali serangan. Melihat para demon itu hilang dalam sekejap membuat Pangeran Kaisar kini terkagum dengan Assassin Queen yang sangat kuat. Sementara Konari kini akhirnya menyerah untuk bertarung dengan Assassin Queen karena kondisinya sudah semakin gawat dan akan semakin berbahaya untuk pangeran. Berkata kalau kita harus menyelesaikan hal ini di lain waktu. Mendengarnya, Assassin Queen merasa diremehkan dan tidak bisa membiarkan Konari yang gila dan psikopat itu untuk kabur. Tapi karena situasi semakin kacau, dirinya setuju untuk bertarung di lain waktu. Yang membuat Konari kini membalas kalau dirinya tidak begitu gila. Walau begitu, dirinya sudah bersumpah pada Avalon dan saat ini punya tugas untuk melindungi pangeran. Menyudahi perselisihan itu, kini Nona Shirley menginstruksikan kepada semua orang untuk segera pergi karena para demon akan makin bermunculan. Berkata kalau ada tempat aman yang sudah dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika ada keadaan darurat seperti ini. Ayo kita pergi ke tempat itu dan ku yakin Icarus juga akan berada di sana. Kini Nona Shirley, Putri Lucia, dan yang lainnya pergi ke tempat yang dimaksud dengan Nona Shirley sebagai pembantu semua orang. Sementara itu, di dalam perjalanan menuju tempat aman yang dimaksud, di sini Christian dan kawan-kawan bersusah payah melawan para demon yang menghalang jalannya, dengan menjadikan dirinya sebagai support dan yang lainnya sebagai penyerang dan bertahan. Jans yang menjadi penyerang langsung maju menghadapi para demon yang terus berdatangan. Begitu pula dengan Vermon yang menggunakan jurusnya yang dapat membunuh para demon yang berterbangan. Melihat banyaknya demon yang terus bermunculan, membuat Christian merasa kalau mengalahkan mereka sangat mustahil jika tidak menggunakan sebuah artefak suci. Mendengar hal itu membuat Icarus bertanya apakah dengan punya artefak suci, apa itu sudah cukup untuk mengatasi para demon? Menjawabnya, Christian berkata kalau itu tentu saja, karena alasan benda itu ada adalah untuk mengatasi sekumpulan para demon. Yang mana mendengarnya membuat Icarus akhirnya ingat kalau Avalon juga memiliki sebuah artefak suci, yaitu cawan suci yang diambil dari Kekaisaran Hubalt, dan itu berada di dalam ruangan penyimpanan kerajaan Avalon.
Dan ikut berbicara, Velmon juga berpikir kalau dirinya juga pernah mendengarnya. Berkata kalau begitu, kita harus segera menemukan cawan itu segera. Sementara Chance yang sedang melawan para demon bertanya kalau kita pergi, bagaimana dengan yang berada di kediaman Lord Joshua? Bukankah mereka juga sedang diserang oleh para demon? Menjawab pertanyaan Chance, Icarus menjawab kalau mereka pasti aman karena ada Assassin Queen yang berjaga di sana. Dan saat ini lebih penting untuk mendapatkan senjata yang dapat membantu kita. Kini tiba-tiba saja para demon kian semakin banyak bermunculan, yang membuat Vermon cukup panik dan menginstruksikan agar lebih baik pergi sekarang juga. Yang mana membuat Chance kini langsung maju dan berkata kalau dirinya lah yang akan membukakan jalan. Kini satu tebasan Connect Chance yang dilancarkan yang membuat tebasan aura yang begitu besar langsung membunuh para demon yang menghalangi jalannya. Melihat serangan itu membuat Velmon menjadi terkejut, bahkan membuatnya skeptis, berpikir kalau tidak kusangka jarak kekuatan kami ternyata sebesar ini. Yang mana perhatian Velmon kini tertuju kepada kemampuan Chance yang mampu membuat jalan hanya dengan satu tebasan auranya saja. Di sisi lain, pangeran kedua, Kaizen, terus memerintahkan para Knights Imperial untuk melawan para demon yang menyerang. Satu persatu Knights mencoba untuk menebas demon menggunakan kekuatannya. Namun hasilnya sang demon tidak terluka parah, yang membuat para Knights Imperial kini menjadi sangat panik, ketakutan, dan berakhir tumbang. Tepat pada saat itu, salah satu senior Knights Imperial muncul dan berhasil menebas salah satu demon. Dirinya mulai menyemangati para Knights yang ada dan memberitahukan kalau serangan akan berhasil jika pedang diakhiri dengan mana. Kini dengan instruksi sang senior, para Knights yang lain menjadi tidak takut untuk menyerang kembali dengan sebuah rencana kalau kesatria rank C akan bertahan dan kesatria rank B yang paham bagaimana menggunakan mana yang akan menyerang para demon. Dengan formasi baru dan pangeran Kaizen yang memimpin penyerangan, dirinya kini mulai maju untuk membasmi para demon. Dan ternyata rencana tersebut sedikit mulai menunjukkan hasil. Kini tiba-tiba memperhatikan dari jauh, sesosok demon tingkat tinggi bernama Mazzoli kini muncul. Para kesatria yang mulai membalikkan keadaan membuatnya heran karena baru ini melihat kerjasama yang tidak ada di alam demon. Membuatnya ingin mencoba sekuat apa kerjasama para kesatria. Kini tiba-tiba muncul sebuah serangan bola api besar dari atas para Knights, membuat mereka semua terkejut. Dan sang senior Knights yang menyadari serangan itu langsung maju untuk mencoba menghentikannya. Dengan sekali serangan yang ternyata dirinya mampu menghentikan serangan bola api itu. Namun bertepatan dengan serangan bola api dihentikan, kini High Demon Mazzoli menampakkan diri dan langsung menyerang sang senior Knights. Namun sekali lagi serangannya tersebut dapat dihentikan, yang membuatnya merasa kesal dan berakhir menggunakan kekuatan yang lebih besar. Pada saat itu terjadi ledakan yang menyapu para Knights di sekitar dengan serangan apinya. Akibat serangan High Demon Mazzoli, kini formasi yang sudah dibangun kini menjadi berantakan. Satu persatu Knights kini terbunuh oleh para demon saat para Knights mencoba untuk bangkit. Sementara pangeran Kaizen yang terjatuh terkejut mendapati para Knights Imperial yang dipimpinnya kini terbantai. Begitu pula dengan sang senior Knights. Pemandangan pembantaian itu serta teriakan dari para kesatrianya membuat mental pangeran Kaizen kini menjadi terkuras, membuatnya menjadi sangat ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri dari pertarungannya melawan High Demon. Sembari berlari kencang menjauhi para demon, dirinya berkata, "Aku tidak bisa mati di sini." Namun tiba-tiba salah satu demon memergokinya, memukul bagian dada pangeran Kaizen yang sontak membuatnya memuntahkan darah. Akibat serangan tersebut mengenai jantungnya. Kini sembari pasrah dan berpikir kalau beginilah akhir hidupnya, tiba-tiba saja sebuah serangan petir tiba-tiba muncul, menyambar sang demon yang sedang menyerang pangeran Kaizen. Begitu pula di sekitarnya, membuat sang demon itu terbakar dan pangeran Kaizen terpental cukup jauh. Melihat serangan petir tersebut membuatnya berpikir apakah Joshua sudah datang. Sementara para Knight Joshua kini tiba-tiba ikut menyerang para demon dan mulai membantu pasukan Knights Imperial. Yang mana melihat hal itu membuat pangeran Kaizen terkejut dan mempertanyakan kenapa para Knights Joshua kembali lagi untuk menyelamatkan kami, padahal kami sebelumnya mencoba untuk menangkap kalian.
Di sini Mage Iselin yang ternyata menggunakan serangan petir sebelumnya berkata kepada Pangeran Kaizen kalau dirinya dan para Knights memutuskan untuk kembali. Berkata, meski kalian musuh, tapi kami tidak bisa mengabaikan orang yang meminta pertolongan. Bahkan jika itu Joshua, pasti dirinya akan langsung menyelamatkan semuanya. Kini Mage Iselin langsung mengeluarkan sihir petir yang memusnahkan para demon, kecuali High Demon Mazzoli yang dapat menangkis serangan petir Mage Iselin dengan mudahnya. Melihat para demon langsung musnah membuat Kazes menjadi senang. Namun Rangga mengingatkan kalau ini bukanlah waktunya untuk bergembira. Kini Mazzoli yang terkena serangan Iselin berpikir kalau Iselin adalah orang yang cukup unik. Berpikir kalau pertarungan ini akan menjadi sangat menyenangkan. Tepat pada saat itu terdengar suara demon yang menyuruh Mazzoli untuk mundur. Sosok demon yang lebih kuat kini mulai muncul, yaitu High Demon rank ke-29 yang bernama Demon Pastal. Di sini High Demon Pastal berkata kalau penyihir itu adalah targetku dan kau bisa pergi untuk mencari hiburan di tempat yang lain. Melihat sosok demon yang lebih kuat tiba-tiba saja muncul, seketika membuat Rangga tertekan sampai dirinya kesulitan untuk bernapas karena aura yang dikeluarkan sang demon begitu menyeramkan. Sementara itu Mazzoli yang tahu kalau targetnya akan diambil membuatnya tidak terima dengan Pastal karena dirinya duluanlah yang menemukan mangsa ini. Mendengar jawaban tersebut tidak terima seketika membuatnya menjadi sangat kesal dan tidak menahan diri lagi. Kini High Demon Pastal langsung menghajar Mazzoli hingga membuatnya terluka. Sontak para Knights yang melihat pertengkaran tersebut membuat mereka semua menjadi sangat waspada karena Demon Pastal terlihat lebih kuat. Berpikir kalau kita menyerangnya secara bersamaan mungkin memiliki kesempatan. Tepat sebelum menyerang, tiba-tiba muncul transmisi suara dari Nona Iselin yang meminta Rangga dan semuanya untuk segera pergi dari sini karena dirinya akan melawan dan menggunakan sihir yang cukup besar. Mengetahui hal itu, di sini Rangga dan yang lainnya tidak bisa meninggalkan Mage Iselin untuk bertarung sendiri. Namun Iselin menyuruh mereka semua untuk pergi agar tidak terkena imbas dari serangan yang akan dilancarkannya karena hanya Superman saja yang bisa menangkisnya. Ini serangan dilancarkan langsung mengarah ke arah High Demon Pastal. Sementara Pangeran Kaizen menyuruh para Knight Joshua untuk mengikuti perkataan sang Mage Iselin dan jangan keras kepala karena pertarungan ini bukan untuk para kesatria. Kini mereka semua langsung pergi menjauh dari pertarungan antara Nona Iselin dan juga High Demon Pastal. Kembali ke Iselin, di sini dirinya tidak berhasil mengalahkan sang demon dengan mantra apinya karena ternyata Pastal dapat dengan mudah menembus serangan tersebut dan sang demon kini memfokuskan serangannya kepada Iselin. Berbagai pukulan yang diarahkan kepadanya membuat Iselin memasang sebuah barrier untuk menahan serangan tersebut. Namun dengan kekuatan High Demon Pastal, dirinya mulai menyerang membabi buta hingga membuat barrier itu mulai terlihat hancur. Mengetahui kalau pelindungnya tidak cukup kuat dan akan segera hancur, di sini Mage Iselin langsung melepaskan bariernya dan menghajar Pastal dengan sihir api yang diselimuti oleh elemen es, membuatnya memiliki senjata mematikan, sebuah senjata es yang dapat meledak jika dihancurkan. Di sini karena teralihkan pandangannya, High Demon Pastal merasa kalau dirinya sekarang harus mulai serius dan bertepatan serangan es explosion yang dilancarkan oleh Iselin. Dirinya tanpa mengetahui kalau serangan tersebut memiliki daya ledakan. High Demon Pastal langsung menendang es tersebut sampai hancur, yang mana seketika kerusakan itu langsung menghancurkan es dan menimbulkan ledakan yang begitu besar. Sontak terkena serangan tersebut membuatnya terkena damage dan bertanya keheranan kenapa esnya terasa begitu panas. Kini High Demon Pastal dengan cepat berusaha mencoba keluar dari ledakan api. Walaupun dirinya berhasil selamat, namun dirinya mulai terluka parah. Berkata kepada Iselin, kalau kau menggunakan mantra yang begitu licik, jika aku terkena terus-menerus aku akan mati. Kini Demon Pastal langsung menyerang ke arah serangan Iselin saat dilancarkan, namun dengan sigap dirinya menghindari semua serangan tersebut. Berkata orang bodoh mana yang sengaja kena serangan musuh secara langsung. Kini berbagai serangan Iselin selalu dihindari. Mengetahui kalau serangannya tidak dapat mengenai Demon Pastal, terus-menerus membuat Mage Iselin memutar otak. Dan di suatu kesempatan saat Demon Pastal menyerang, dirinya terus membuat serangan explosion es yang langsung mengejar High Demon Pastal,
membuat sang demon kini menjadi kesulitan bergerak sambil menghindar. Dengan semakin banyaknya serangan yang dikeluarkan oleh mage Iselin, membuat demon pastel kini mulai terpojok dan tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan energi demonik. Berpikir kalau mage itu merampal mantra lebih cepat daripada yang kuduga. Tapi jika aku mengaktifkan energi demonik, aku akan menyelesaikan pertarungan ini meski sangat menyenangkan. Walaupun merasa kecewa, kini akhirnya sang High Demon Pastel menggunakan energi demoniknya, membuatnya menjadi demon yang kuat dan cepat dalam waktu yang singkat. Karena dengan segel demon tersebut, dirinya dapat menggandakan kekuatan. Dengan mengaktifkan kekuatannya, kini sang Demon Pastel dapat menghancurkan serangan mage Iselin, sambil berpikir kalau serangannya harus dihancurkan sebelum sepenuhnya meledak. Dan dengan menghancurkan es tersebut, sang Demon Pastel terus menendang esnya walaupun terkena dampak ledakan. Kini tepat saat mage Iselin mulai kelelahan, berpikir apakah sang demon itu kini sudah kalah. Tiba-tiba saja sang Demon Pastel muncul tepat di belakang mage Iselin, membuatnya terkejut dan langsung menoleh ke belakang, hanya untuk mendapati dirinya diserang dengan begitu kuat. Walau begitu, mage Iselin langsung membuat barrier untuk melawan. Namun karena kekuatan yang semakin kuat, mage Iselin kini terlempar jatuh ke tengah-tengah kota. Melihat hal itu dengan gembira, di sini sang Demon Pastel berpikir kalau ini sudah berakhir dan berkata, "Aku penasaran berapa banyak orang yang sekuat dirimu." Namun ekspresinya seketika berubah karena melihat sebuah bunga es raksasa tiba-tiba muncul di tengah kota dan mage Iselin terdiam di tengah-tengahnya. Kini terluka, mage Iselin terdiam sejenak. Dirinya tahu kalau ini sudah batasnya. Memperhatikan musuh, yang mana melihat mage Iselin masih hidup membuat High Demon Pastel menjadi bersemangat dan berpikir kalau dirinya akan bertarung habis-habisan. Berkata kalau kau adalah lawan yang sangat kukagumi selamanya. Mengetahui kalau ini akan menjadi pertarungan terakhir, mage Iselin hanya bisa meminta maaf kepada Joshua karena tidak akan bisa membantu di sisinya. Terlebih lagi dirinya sudah tidak punya kekuatan lagi dan hanya satu mantra ini yang dapat digunakan. Berpikir kalau dirinya akan terus bertahan sampai di mana hari Joshua akan menemukan dirinya lagi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba serbuk salju mulai berdatangan dengan begitu lebat. Melihat tanduknya yang kini mulai membeku ketika mengenai serbuk salju membuat High Demon Pastel menjadi terkejut. Bahkan kini tubuhnya semakin lama semakin tidak dapat digerakkan, membuatnya berpikir, jadi begitu kau mengorbankan diri untuk menyegelku, tapi aku tidak akan membiarkanmu. Kini tiba-tiba tubuh sang High Demon Pastel membeku sepenuhnya. Serangannya tak sampai mengenai mage Iselin. Dan mage Iselin kini yang sudah pasrah karena tidak punya kekuatan lagi, mengorbankan dirinya tersegel di dalam es bersama dengan High Demon Pastel, membeku dan terjebak dalam waktu yang lama sampai Joshua akan menemukan dirinya kembali. Oke, itu dia alur cerita Joshua kali ini. Di part ini kita kehilangan satu heroin kesukaan Mimin, yaitu Iselin, karena saat ini Iselin menyegel dirinya sendiri untuk menggantikan sang Demon Pastel dengan menggunakan mantra berskala besar. Akankah Joshua nanti bisa menemukan Iselin dan melepaskan segelnya? Mari kita tunggu saja updatean video selanjutnya. Jadi itu dia videonya. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan share supaya Mimin bisa semakin semangat uploadnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sehat selalu. See you. Bye bye.